ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami membuka setiap pelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Sukirna udah dengan rajin datang ini untuk mengajar kita semua. Ya, kita akan belajar untuk berkomunikasi. Mari kita semua belajar. Ternyata pelajaran ini sulit sekali dan prakteknya itu seumur hidup kita ya Pak ya. Ya, Seumur hidup kita. Ya. Jadi kita terus belajar ya selama seumur hidup. Silakan. Ya, itu kata yang tepat Pak, belajar. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Baik, thank you Pak David, Pak Jonathan juga dan adik-adik sekalian. Setiap hari kita itu berkomunikasi. Dan komunikasi kita itu bisa dilakukan seringkali tanpa sadar. Bahkan tanpa kita sadar kita sedang berkomunikasi, kita sebenarnya sedang berkomunikasi. Nah, jadi manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Dia terus-menerus melakukan proses komunikasi ini. Nah, jadi adalah penting untuk kita itu mempelajari dan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi, terutama dalam konteks tidak hanya kita sehari-hari demikian, tapi juga dalam konteks suatu hubungan rumah tangga, karena kita sedang bicara soal bagaimana memberikan yang namanya bimbingan pranikah. Oke, saya akan mulai dengan satu hal yang paling simpel. Komunikasi itu apa sih? Mari kita mulai ya dengan melihat definisi yang saya bikinkan ini ya. Oke ya. Ini dia. Oke, komunikasi menurut saya adalah proses penyampaian isi hati, pikiran, perasaan, dan harapan seseorang kepada orang lain sampai lawan bicaranya mengerti. Saya ada menggarisbawahi beberapa kata. Satu itu kata proses, yang kedua adalah kata-kata ini, lawan bicaranya mengerti. Jadi komunikasi adalah, lihat di gambar yang kiri, adalah bagaimana si A itu menyampaikan pesan kepada si B, pesannya adalah pohon. Nah, kemudian sampai kepada yang satunya itu masih tetap pohon. Itu berarti terjadi namanya komunikasi. Nah, adalah penting saya tekankan begini. Komunikasi adalah suatu proses. Proses itu artinya dia menjalani rangkaian peristiwa tertentu, ya, rangkaian tindakan tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi itu adalah sampai lawan bicaranya itu mengerti. Artinya, selama lawan bicara saya belum mengerti, saya belum berkomunikasi, belum terjadi komunikasi. Jadi salah satu ilusi terbesar tentang komunikasi adalah banyak orang mengira dia sudah komunikasi, padahal belum. Jadi saya ngomong apa saja, selama lawan bicara saya belum ngerti, saya belum komunikasi. Ini penting karena banyak orang bilang begini, loh kan saya sudah bicara. Tolong perhatikan, bicara itu belum tentu komunikasi. Loh, kalau satunya yang kita ajak bicara, nggak ngerti-ngerti pembicaraan kita, ya tidak ada komunikasi. Jadi komunikasi adalah sampai lawan bicara saya mengerti. Jadi saya mesti pastiin ketika saya bicara, supaya terjadi komunikasi, saya mesti pastiin bahwa dia ngerti ini apa yang saya sampaikan. Nah, kita mesti pastikan itu. Nah, komunikasi sendiri itu punya beberapa level. Levelnya adalah begini, saya coba sampaikan begini, oke. Komunikasi itu dimulai dengan yang paling bawah sekali, itu namanya basa-basi, ya. Kita semua tahu basa-basi lah ya. Apa kabar? Padahal kita nggak kepengen sebenarnya tahu apa kabarnya dia, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah bicara tentang fakta, ya, bicara fakta. Hal-hal yang sebenarnya fakta, lalu kemudian bicara hal sifatnya dari otak, pendapat kita maksudnya, lalu bicara tentang perasaan kita, baru bicara yang rahasia. Ya.
Nah, begini, kalau diperhatikan gambar ini, maka akan ketahuan bahwa selama kita bicara basa-basi, kita nggak akan ribut. Selama kita bicara fakta, umpama ini matahari lagi cerah, atau lagi hujan ya di luar ya, itu bicara fakta, nggak akan ribut. Orang baru menjadi masalah, mulai timbul masalah maksud saya, baru mulai ribut ketika bicara tentang pendapat. Itu yang kita pelajari dari 3 minggu berturut-turut tentang penyelesaian konflik. Ketika bicara pendapat, di situ orang mulai ada potensi berantem nih. Apalagi kalau bicara perasaan nih. Kalau pendapat kan adalah menurut saya baju kamu bagus, menurut saya meja ini jelek, ya. Itu ada bicara pendapat. Bicara perasaan, saya tidak suka, ya, saya marah, itu akan lebih lagi memicu kemungkinan konflik. Kemudian, tapi yang namanya komunikasi, terutama suami istri, itu mesti tiba pada level di mana kita bisa bicara hal-hal yang sifatnya itu adalah rahasia. Hal-hal yang sifatnya itu hanya saya yang tahu dan sekarang saya bagi kepada kamu. Nah, ini adalah bicara komunikasi pada level yang paling dalam, ya, menyampaikan hal sifatnya rahasia. Nah, lalu tadi saya kita bicara soal komunikasi. Komunikasi itu pentingnya apa sih? Ada pendapat nggak dari kalian? Menurut kalian, kira-kira komunikasi itu perlu? Kenapa sih dia perlu dalam konteks rumah tangga? Ada usulan nggak? Ya. Kalau pikiran saya sih komunikasi itu penting agar tidak salah paham, Pak. Oke, itu nomor 1, ya toh? Nomor 1 menghindari salah paham. Loh, kalau kamu nggak ngomong, saya kan mesti mengira-ngira. Kamu diam terus. Saya boleh tanya nggak sama kalian, diam itu artinya apa? Diam itu artinya apa? Bingung kan? Benar, kalau kalian nggak jawab itu benar. Kalau kalian jawab bingung tuh gini, itu jadi salah. Kenapa? Karena diam itu membingungkan. Ya. Tapi komunikasi itu menjelaskan. Jadi menghindari salah paham adalah komunikasi. Ada usul lain nggak? Komunikasi itu penting karena apa? Untuk membangun harmonisan. Membangun? Harmonisan. Pembicaraan? Harmonisan. Oh ya, oke. Suami istri ini kan tim, ya. Tim ini dibangun hanya bisa melalui yang namanya komunikasi. Ya. Tidak ada komunikasi nggak terjadi. Komunikasi adalah penting karena komunikasi adalah pemecah masalah. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Nah, cara nyelesainya gimana nih? Dimulai pertama-tama dengan komunikasi. Nggak ngomongnya nggak selesai masalahnya. Ya. Jadi komunikasi itu adalah untuk supaya tidak terjadi salah paham. Benar. Ya, dia membangun hubungan. Dan dia itu adalah untuk memecahkan masalah. Nah, komunikasi adalah proses. Prosesnya itu begini. Saya tunjukkan gambarannya ya. Suami istri, oke. Si suaminya bilangnya bebek ya, oke. Yang satu bilangnya anjing, ya. Nah, ini proses komunikasi yang nggak terjadi ini. Nah, kenapa komunikasi bisa menjadi problem? Karena tadi saya bilang komunikasi adalah proses. Dalam proses ini terlibat empat hal. 4 hal terlibat. Nomor 1, si pembicaranya. Nomor 2, pesan yang disampaikan. Nomor 3, pendengarnya. Nomor yang keempat adalah situasinya. Oke. Nah, begini. Dalam 4 unsur ini selalu ada kemungkinan ada masalah nih. Pembicaranya itu bisa bermasalah, pesannya bisa bermasalah, pendengarnya bisa bermasalah, situasinya tidak mendukung. Bisa terjadi salah satu ini, ya. Dari 4 ini bisa ada gangguan atau bisa saja semuanya mengganggu. Saya kasih contoh begini ya. Oke. Si pembicaranya.
Coba dengar baik-baik saya katakan ini ya. Apa yang kamu mau sampaikan belum tentu sama dengan apa yang kamu benar-benar sampaikan. Ya. Apa yang saya mau sampaikan di otak sini belum tentu adalah apa yang benar-benar keluar dari mulut. Seringkali kita tuh suka begini, kita berasumsi kita sudah ngomong, padahal yang di sini sama di sini beda. Saya kasih contoh ya, sederhana sekali. Dulu saya punya satu pembantu, ya, Mbak, di rumah, namanya Tarni. Tarni itu baru kerja 2 bulan. Saya kerja 2 bulan, saya telepon. Ya. Saya pengen bicara sama istri saya. Zaman dulu nggak ada handphone, jadi telepon biasa. Jadi saya telepon begini. Oke, ingat ya, saya mau bicara apa? Saya mau bicara sama istri saya. Jadi saya minta itu si Mbak panggil istri saya, angkat telepon karena saya mau bicara sama istri saya. Oke, itu di otak. Tapi ketika saya ngomong, tahu nggak saya ngomongnya apa? Saya ngomongnya begini. Halo? Tarni, Ibu ada nggak? Nah, bayangin ya, saya ngomongnya apa? Ibu ada nggak? Maksud saya nanya, yang didengar adalah, Ibu ada nggak di rumah? Saya juga tahu istri saya ada di rumah. Kenapa? Dia lagi ngajar les. Tapi saya ngomongnya adalah, Ibu ada nggak? Oke, itu kesalahan di saya loh. Jadi si Tarni naik loteng ke tempat istri saya ngajar, ngelongok sebentar, terus saya turun lagi. Ada Pak, Ibu ada. Loh, saya nggak perlu itu. Saya perlunya adalah tolong sekarang naik ke atas, panggil dia turun ke bawah untuk angkat telepon. Dia naik lagi ke atas, panggil ibu, ada Bapak mau bicara, istri saya turun, baru ngomong. Nah, jadi perhatikan ya, saya mau ngomong apa di sini, keluarnya belum tentu sama. Oke? Nah, kedua, apa yang saya benar-benar sampaikan belum tentu sama dengan apa yang didengar oleh lawan bicara saya. Apa yang saya benar-benar ngomongkan di mulut saya belum tentu sama dengan apa yang didengar oleh lawan bicara saya. Kenapa? Oke. Karena lawan bicara saya tidak akan langsung mendengar. Dia akan memproses, dia akan filter nih. Maksud dia apa ya? Oke. Nah, jadi sekarang bahasa yang kedua. Ibit. Ibit sudah kerja bertahun-tahun. Saya telepon. Ya. Ini kejadian beneran ya, bukan dibuat-buat ya. Beneran. Oke. Bit. Ibu ada? Ya, sama nih dengan yang tadi. Ibu ada? Langsung Bibit bilang, bentar. Dia naik ke atas. Bu, Bapak mau bicara. Istri saya turun. Oke. Bedanya apa antara si Bibit sama Tarni? Semua pendengar itu memproses apa yang didengar. Oke. Nah, si Tarni karena baru kerja 2 bulan, jadi dengarnya apa yang didengar itu yang dia tangkap. Bibit sudah kerja lama, dia memproses. Nggak mungkin maksud dia mau tahu istrinya ada apa enggak. Dia tahu kok. Berarti kesimpulanku, dia bukan mau tahu istrinya apa ada enggak. Dia mau bicara sama istrinya. Oke. Jadi demikianlah kita ini, semua ini melakukan proses ini. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika kita bicara. Oke. Karena apa yang didengar oleh lawan bicara kita belum tentu sama dengan apa yang dia tangkap. Ya. Saya ngomong sesuatu, didengar bisa aja ada kata yang saya mengucapkannya kurang pas, kurang bulat, kurang jelas. Nggak didengar. Oke. Kalaupun dia dengar semua, dia akan memproses semua yang diterima itu. Sehingga ada kemungkinan besar pesan kita itu nggak nyampe nih. Terjadilah yang namanya miskomunikasi. Nah, ditambah lagi ada sesuatu yang penting. Saya tunjukkan ini ya. Ada lagi yang penting. Nah, ini dia. Ternyata komunikasi itu bukan hanya masalah ngomong doang, hanya masalah kata-kata, tidak demikian. Ternyata ketika ada satu orang ahli bernama Albert Mehrabian itu melakukan penelitian, dia menemukan bahwa ternyata dalam suatu komunikasi 7% kata-kata, hanya 7% kita pakai kata-kata,
selebihnya 93% itu terdiri dari nada suara dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh paling gede, 58%. Jadi ketika saya bicara, maka nada suara saya, raut wajah saya, gerak tubuh saya, tatapan mata saya, itu mempengaruhi komunikasi. Jadi komunikasi itu lebih dari sekedar kata-kata. Ya. Sebentar ya. Oke. Udah di-share ya, Pak? Udah di-share itu? Belum di? Belum ya? Oh, sorry, maaf, ada kekeliruan. Nah, ini itu. sudah ya. Muncul ya, terima kelihatan ya. kasih. Oke, ini dia. Oke. Jadi komunikasi bukan hanya masalah kata-kata nih. Kata-kata cuma 7%. Nada suara 35%, bahasa tubuh 58%. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Komunikasi bukan hanya masalah kata-kata. Suara kita, raut wajah kita, gerak tubuh kita, tatapan mata kita pun semua itu ternyata bagian daripada komunikasi. Nah, problem itu menjadi muncul di mana? Yaitu ketika kata-kata kita tidak cocok dengan bahasa tubuh kita. Atau kata-kata kita tidak cocok dengan nada suara kita. Itu problemnya tuh. Ya. Ketika kata-kata kita tidak sesuai dengan bahasa tubuh kita. Mungkin nggak terjadi? Ada orang ngomong sesuatu, kata-katanya sama bahasa tubuhnya nggak cocok. Bisa terjadi nggak? Jawabannya adalah sering. Ya, sering demikian. Seringnya itu seperti apa? Kita banyak contoh lah ya. Kita ngasih orang peringatan, tapi sambil ketawa-ketawa. Nah, itu nggak cocok. Ya, ya. Kita bilang sayang sama seorang, tapi muka kita cembetut. Ya, itu nggak cocok namanya itu. Ya. Nah, nada suara. Oke, saya di ruang konseling itu tanya sama 10 suami yang punya masalah sama istri. Lalu saya tanya begini, sebenarnya ketika istrinya saya suruh keluar sebentar ya. Ini dari 10 pria yang saya tanya, sebenarnya masalahnya apa sih? Emang omongannya istri salah. 9 dari 10, 90% bilang begini, Pak, itu omongnya tuh nggak salah Pak, benar Pak, istri saya itu pinter orangnya. Lalu yang jadi masalah apa? Saya cuma tidak suka cara ngomongnya. Menggurui. Nah, itu dia. Oke. Jadi yang menjadi masalah itu bukan pesannya, tapi pesannya ditolak karena cara menyampaikan pesannya nggak diterima. Jadi ditolak sekalian tuh. Yang ditolak pesannya sekaligus nada bicaranya sekaligus pesannya. Jadi ada penting ketika kita bicara adalah kita perlu menyadari nih, bahasa tubuh saya mendukung nggak? Ya, ada orang mau pergi ke gereja, ya, suami istri, jalan sampai di lampu merah nih, ya, terus nunggu nih, suaminya nyetir nih, terus mendadak istrinya nggak tahu kenapa nanya begini, Pi, sayang aku nggak? Aduh, orang yang nyetir ditanya kayak gitu ya, lagi buru-buru ditanya sayang apa enggak. Jadi suaminya menjawab sambil lihat lampu lalu lintas. Sayang, oke. Sayang, kayak gitu kan, sayang. Nah, istrinya nanya lagi. Sayang aku enggak. Nah, suaminya lihat ke sebelah ke dia terus bilang gini, orang tadi bilang sayang masa enggak dengar? Nah, akhirnya datang ke ruang konseling, ya. Kenapa? Ribut, ya. Jadi saya bilang sama suaminya, begini loh Pak, kalau mau bilang sayang, tangannya ke sebelah, pegang pundaknya, lihat ke sebelah terus senyum, bilang gini, sayang dong, masa nggak sayang? Wah, gitu loh saya bilang. Situ bilang sayang kayak gitu, siapa yang merasa disayang? Ya, nah itu contoh yang namanya bahasa tubuh sama kata-kata nggak cocok. Ya. Nah, oke. Nah, bahasa tubuh itu membingungkan. Tadi yang saya bilang tuh loh, diam itu artinya apa sih? Diam itu membingungkan. Ya. Dan banyak orang kadang suka pakai diam. Oke. Nah, saya akan coba berikan tips bagaimana membangun komunikasi ya. Oke.
kunci untuk berkomunikasi adalah mulailah berkomunikasi. Oke. Jadi saya sarankan kepada para pasangan untuk mengembangkan kebiasaan berkomunikasi. Maksudnya gimana? Saya bilang, sediain waktu khusus untuk berkomunikasi. Seperti apa bentuknya? Saya bilang begini, saya sama istri saya punya suatu kebiasaan, yaitu menjelang tidur kami akan diranjang dan kemudian akan ngobrol berdua. Nah, untuk itu ada 2 syarat. Nomor 1, tidak ada penghalang, artinya di kamar tidur kami dulu tidak ada TV sama sekali. Kami nggak ada TV di kamar, ya. TV adanya di luar. Kamar tidur nggak ada TV. Tidak ada handphone, ya. Tidak ada bacaan, nggak ada apa-apa. Oke. Yang kedua, tidak naik ranjang dalam keadaan ngantuk. Ya, kalau udah ngantuk ya udah langsung mau tidur. Tapi saya bilang kita dalam keadaan segar naik ranjang. Oke. Nah, komunikasi sebelum tidur kayak gitu tuh karena udah rileks, kerja udah selesai, maka lebih cenderung enak berjalannya. Ya. Nah, jadi mulailah berkomunikasi. Ya. Bicara apa aja, Pak? Ya bicara apa aja. Ya toh? Saya contoh ya. Saya ini dulu khotbah keliling. Jadi saya khotbah sehari 2 kali. Pagi atau siang saya keluar, lalu kemudian malam saya keluar lagi. Demikianlah tiap hari. Jadi saya ada waktu banyak sebenarnya di rumah. Nah, kalau saya lagi keluar, terus saya pulang, ini yang terjadi. Karena kan kami sudah sepakat bahwa kami akan berkomunikasi. Jadi istri saya nunggu saya pulang. Terus dia akan tanya serangkaian pertanyaan. Begini pertanyaannya. Tadi khotbah apa? Nah, dia perlu nanya karena dia mau nyatat nih. Ya, khotbahnya apa? Supaya jangan sampai khotbahnya double. Ya, khotbahnya apa? Terus dia nanya lagi. Yang hadir berapa orang? Terus gimana respons mereka? Udah makan belum? Makan di mana? Oke. Jadi saya jawablah, khotbahnya khotbah A, yang hadir 200, responnya bagus, udah makan di mana? Nasi goreng bengkel. Nasi goreng bengkel itu dekat rumah saya ada orang jual nasi goreng pinggir jalan, itu langganan saya tiap malam. Nah, begitulah. Oke. Jadi besok malam saya pulang lagi, istri saya nanya lagi, dia nanya begini, tadi khotbahnya apa, yang hadir berapa, responsnya gimana, udah makan belum makan di mana. Demikianlah tiap malam dia akan nanya pertanyaan yang sama. Dan bisa saja pertanyaan semua itu jawabannya sama juga. Kenapa? Khotbahnya sama, soalnya tempatnya beda-beda. Yang hadir 200 terus, oke, responnya bagus terus. Makannya udah makan di bengkel, di nasi goreng bengkel terus. Bisa aja sama. Terus ada yang nanya begini, loh kalau sama terus ngapain ngomong? Nah, ini yang penting, oke, dengerin ya. Yang penting itu bukan isi pembicaraannya. Yang penting adalah kita bisa barengan, bisa ngobrol, bisa komunikasi. Itu dari pembukaan, lama-lama jadi kemana-mana ngomongnya. Jadi sediakan waktu untuk komunikasi. Itu adalah yang pertama, nomor 1. Khusus ya, nggak buat yang lain. Nah, singkirkan penghalang yang di luar. Apa itu? Ya ini disingkirkan, oke. Ini barang ini tolong disingkirkan. Jangan dipegang sambil ngomong, ini taruh. Ya. Yang lain-lain lagi macam-macam singkirkan, oke. Singkirkan penghalang di luar kita. Ya, eksternal. Tapi singkirkan penghalang juga di dalam diri kita. Mari kita menjadi pendengar yang baik. Seperti apa pendengar yang baik? Coba perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar kata Mandarin, kata mendengar dalam bahasa Mandarin. Oke, nah perhatikan ya. Ini kata mendengar nih. Ternyata mendengar itu dalam konsep orang Tionghoa itu sangat amat kompleks. Ini kata mendengar adalah gabungan dari kata telinga. Itu kiri atas yang hitam itu telinga. Kemudian di bawahnya itu adalah bicara tentang pikiran. Ya,
kanan paling atas itu adalah tentang kehadiran sepenuhnya. Lalu yang hijau itu adalah kata yang adalah untuk bicara kata mata. Lalu ada kata fokus di situ, satu garis datar itu. Kemudian terus ada kata hati, ya, yang kanan bawah merah tua. Itu kata itu adalah sin, itu kata hati, ya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu mendengar yang benar adalah tidak hanya semata-mata telinganya nih, tapi otaknya juga mesti dipakai. Tidak hanya itu, dia mesti hadir sepenuhnya. Maksudnya hadir sepenuhnya, ya badannya ada di situ, pikirannya di situ, perhatiannya di situ. Ya, bicara perhatian. Lalu kemudian matanya mesti melihat kepada yang bicara. Dia mesti fokus. Kemudian dia mesti memakai perasaan atau memakai hatinya untuk bisa merasakan apa yang sedang disampaikan. Jadi maksudnya adalah begini, ternyata yang namanya mendengar itu sangat amat melibatkan totalitas seseorang. Itu baru namanya mendengar. Jangan sampai gini ya, mendengar. Ya, lagi ngobrol nih. Ya udah kamu ngomong aja, aku dengar kok. Ya kemudian kita terus. Main game lagi, aduh kacau, oke, ya. Nah jangan sampai kita begini terus kita bilang ya kamu ngomong ya kayak gitu, nggak bisa begitu, oke. Jadi saya mesti hadir sepenuhnya, tidak ada yang mengganggu saya pakai kuping saya buat mendengar, mata saya melihat ke kamu, saya fokus sepenuhnya dan hati saya juga terbuka untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Itu namanya mendengar. Nah sekarang perhatikan apa namanya itu. Pesan daripada Alkitab, Yakobus 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Ya, bisakah tolong satu orang bacakan Yakobus pasal 1 ayat 19? Oh, kok saya nggak dengar suara ya? Oke. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke, itu adalah menurut saya nasihat komunikasi yang paling bagus. Ya. Ini kita bicarakan waktu kita bicara penyelesaian konflik. Jadi orang itu katanya mesti dia ini lambat untuk marah, lambat bicara, tapi cepat untuk mendengar. Coba bacakan lagi ya, Amsal 18 ayat 13. Amsal 18 ayat 13. Amsal pasal 18 ayat yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi adalah penting untuk kita itu ketika kita memberikan jawaban, orang itu mesti mendengar dulu lah ya. Nah, sekali lagi mendengarnya itu bukan mendengar semata-mata, ya udah kamu ngomong, aku dengar, enggak begitu. Tapi mendengar yang betul-betul kita ingin memahami dan mengerti apa yang disampaikan ini adalah benar-benar yang saya tangkap ini nih adalah apa yang kamu mau sampaikan. Ya, untuk itu ketika seseorang mendengar orang ngomong, adalah penting dia berikan yang namanya feedback masukan. Feedback itu seperti apa sih? Feedback itu seperti umpama contoh ngangguk, ya ngangguk, terus bilang oke. Yang demikian ini memberikan kepada seseorang kesan bahwa saya ini didengar. Sebab tidak ada yang menurut saya lebih membuat hubungan rusak daripada ketika seseorang merasa bahwa dia tidak didengar. Ya, ketika saya merasa nggak didengar.
Jadi mendengar adalah kunci komunikasi. Mendengar adalah memberikan penghargaan kepada orang yang saya ajak ngomong. Nah, mendengar itu adalah penting begini, karena semua orang punya kebutuhan untuk didengar nih. Apa yang terjadi kalau seseorang merasa tidak didengar oleh pasangannya? Menurut kalian apa yang terjadi? Saya nggak didengar oleh pasangan saya. Kira-kira apa yang terjadi? Marah, Marah. Oke, ya itu jelas. Itu marah. Lalu apa lagi? jengkel, Jengkel, ya. balas dendam, Oke, timbul konflik. oke. Ya itu semua terjadi ya. Tapi namanya manusia. Kalau saya tidak didengar, maka saya akan mencari orang lain yang mau mendengarkan saya. Di situ letak bahayanya. Dia akan cari orang yang mau dengerin dia. Karena dia manusia itu perlu didengar. Jadi ketika saya nggak didengar, ya saya dengerin orang lain. Saya ke orang lain yang mau dengerin saya. Nah, repotnya adalah ketika ketemu dengan seseorang yang kemudian mendengar dengan sangat amat baik sekali, apa yang terjadi? Saya merasa bahwa, aduh, dia dekat sama saya, dia ngerti keadaan saya, sementara saya punya suami di rumah, aduh, itu mah payah, dan sebagainya lah. Dan apa yang terjadi? Muncul yang namanya perselingkuhan. Ya. Kami dulu di yayasan itu punya satu nomor telepon. Telepon ini adalah hotline counseling, telepon gratis dari seluruh Indonesia. Ya. Kami terima puluhan ribu telepon. Yang nelpon itu kalau mau tahu, itu kan telepon khusus untuk anti narkoba. Yang telepon itu ternyata 70% itu wanita. Padahal pemakaian narkoba udah dihitung 30% wanita. Tapi kenapa yang telepon itu 70% wanita? Karena para wanita ini ketika telepon, saya pernah angkat telepon soalnya. Ini cerita bahwa suami saya nggak mau dengerin saya. Ya. Saya nggak tahu mesti kemana ngomong sama siapa. Akhirnya itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan, dia nelpon ke tempat yang benar. Memang untuk tempat orang curhat, untuk orang ngecari teman bicara. Hotline untuk konseling. Tapi kalau dia carinya kayak yang keliru, yang salah, kan bisa jadi salah. Itu sebabnya kenapa komunikasi itu perlu dibangun, dan seseorang itu perlu mendengarkan pasangannya. Karena kalau dia tidak dengarkan pasangannya, maka orang lain akan mendengarkan pasangannya. Ya, dan akhirnya kasih sayangnya itu bisa belok. Itu sebabnya semakin hari kita perlu semakin memperhatikan hal ini. Nah, jadi karena itu sadarilah bahwa ketika kita lagi diam sekalipun kita sebenarnya sedang berkomunikasi. Dengan apa? Tatapan mata kita. Ya. Dengan bahasa tubuh kita, ya. Kalau umpama kalian sekarang ini contoh lagi duduk begini lagi di kelas, terus kaki satu diangkat naik. Itu kan komunikasi bukan? Itu komunikasi. Itu beritahu kepada saya sesuatu hal, lagi nyampaikan pesan kepada saya, ya. Demikian juga lah kalau saya muncul hari ini, ya, dan kemudian saya ternyata muncul katakanlah nggak pakai baju gitu, ya. Nah, kayak gini, itu bisa terjadi nggak? Itu terjadi. Jadi saya kapan hari itu ada kebaktian lewat Zoom. Ya. Kebaktian lewat Zoom, salah satu peserta rupanya lupa. Dia nyalain kamera. Ya. Tapi ini laki pria ya. Menyalain kamera, dia lupa, dia lagi diranjang. Ya, lagi nggak pakai kemeja. Ya. Dan demikianlah bikin heboh peserta semuanya. Orang heboh semua langsung matiin. Rupanya dia lupa. Oke. Tapi itu kebaktian loh ya, ingat ya, bayangin, oke, kebaktian dia seperti dia pikir orang nggak lihat, ya, Zoom matiin kamera, nggak taunya dia lupa, oke, sembarang pencet. Nah, tapi itu kan memberikan kepada kita suatu pesan, seperti apa kira-kira diikuti ibadah ini. Nah, demikianlah adik-adik sekalian, perhatikanlah bahasa tubuh kita, perhatikanlah mimik kita, nada suara kita, perhatikan kata-kata kita, karena semua itu adalah komponen-komponen komunikasi yang akan menolong kita berkomunikasi dengan baik. Termasuk tidak hanya dengan pasangan kita nih, tapi juga teman-teman kita, setiap hari kita berinteraksi dengan teman kita. Oke? Itu yang saya mau sampaikan pada hari ini ya. Saya
hari ini pakai bajunya beda, oke, pakai dasi karena habis ini saya ada acara yang harus saya datangin ya. Terima kasih banyak buat waktunya. David, silakan. Terima kasih Pak Sukirno Sama-sama, Pak. menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita. Pengajarannya sangat indah dan sangat berharga kepada semua. Kita semua belajar berkomunikasi sampai puluhan tahun kita hidup, selama umur hidup kita tetap belajar terus. Ya. Yuk, salah satu daripada adik-adik silakan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah